السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة في الله، الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita di hari-hari di bulan Ramadan ini untuk mengisinya dengan talabul ilmu. Semoga apa yang kita amalkan bernilai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa menuntut ilmu adalah syaraf, merupakan sebuah kemuliaan bagi seorang yang menuntutnya, dan ini secara umum baik di bulan Ramadan dan pula di luar bulan Ramadan. Menuntut ilmu merupakan jalan yang akan mengantarkan seorang hamba kepada hidayah, dan hidayah itu akan mengantarkan kepada surga Allah Jalla wa'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan baginya jalan menuju al-jannah. Sebab dengan menuntut ilmu menyebabkan seorang mengerti tentang din, tentang agamanya, tentang al-halal wal haram, kemudian dia mengamalkannya dengan ikhlas, dan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada balasan baginya melainkan dia akan mendapatkan ridha Allah dan akan meraih surganya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimahullah, sepantasnya bagi seorang muslim, dan lebih terkhusus lagi jika dia diberi kemudahan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
dan meyakini bahwa jalan kebenaran adalah berjalan di atas sunnah sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala dari para ulama sebelumnya, dan mungkin saya beliau menukil dari kalangan para sahabat dan para tabi'in kibar bahwa mereka mengatakan al-i'tisamu bis-sunnati najah, komitmen terhadap sunnah merupakan jalan keselamatan. Jika seorang meyakini hal ini, maka seharusnya semakin bertambah hari maka semakin menumbuhkan semangat untuk menuntut ilmu, dan tidak sebaliknya menyebabkan seorang semakin malas yang menimbulkan futur dan tidak ada keseriusan dalam menuntut ilmu, dan ini merupakan kemunduran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita melanjutkan kembali kajian kita dari pembacaan kitab Adabul Ishrah wa Dzikru Suhbati wal Ukhuwah. Berkata al-muallif Badruddin Abu Barakat Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi Al-Amiri rahimahullah ta'ala, wa minha, dan di antara adab pergaulan, an takuna syafaqatu 'ala al-akhi al-muwafiqi akthar min asy-syafaqati 'ala al-waladi. Hendaknya perasaan syafaqah, kasih sayangnya, lemah lembutnya kepada seorang saudara, yakni saudara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia berada di atas jalan yang sama, di atas manhaj yang sama, muwafiq. Hendaknya perasaan syafaqahnya itu lebih dari sekedar kasih sayangnya kepada anaknya sendiri. Sebab ma'asyar ikhwan rahimakumullah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah persaudaraan yang tidak terputus selama persaudaraan tersebut dibangun di atas saling cinta mencintai karena Allah, saling kasih mengasihi karena Allah. Maka itu adalah merupakan tali keimanan yang paling pokok. Awfaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali keimanan yang paling pokok adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kecintaan ini melebihi kecintaan yang lainnya yang dibangun di atas dunia, melebihi kecintaan karena harta, melebihi kecintaan karena materi dan kedudukan, dan melebihi kecintaan karena nasab keturunan. Oleh karenanya, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mempersaudarakan antara dua muslim karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala meridai keduanya dan menjadikan persaudaraan tersebut persaudaraan yang kekal, tidak akan terputus dengan berhentinya roda kehidupan dunia. Al-akhillau ba'duhum yawma idin Al-akhillau ba'duhum yawma idin adu illa al-muttaqin. Mereka yang saling bersahabat, yang berteman setia, pada hari kiamat nanti akan bermusuhan kecuali orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
cintanya di atas taqwa Allah tabaraka wa ta'ala, ini tidak akan terputus. Mereka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, demikian pula di akhirat. Berbeda halnya dengan persaudaraan karena ada hubungan nasab keturunan, apakah dia sebagai saudara kandung atau dia sebagai anak dan yang semisalnya. Persaudaraan ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah berlaku dalam kehidupan dunia saja. Apabila persaudaraan tersebut tanpa dibarengi dengan iman, mereka akan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika seseorang mukmin, anaknya juga mukmin. Jika seorang mukmin, keluarganya juga mukmin, mereka adalah orang-orang yang saleh, barulah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم لإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألهناهم من عملهم من شيء. Orang-orang yang beriman dan keimanan mereka diikuti oleh keturunan mereka, anak-anak mereka, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah dalam keadaan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun dari apa yang pernah mereka amalkan ketika di dunia. Dan Allah Jalla wa Ala firman, jannati 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga jannat 'adn, mereka akan masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, dari orang tua mereka, dari istri-istri mereka, dan dari keturunan mereka. Ini ma'asyiral rahimakumullah, nasab keturunan yang bermanfaat apabila disertai dengan iman. Namun apabila mereka tidak dihubungkan dengan tali keimanan, maka itu tidak akan berarti, bahkan tidak berarti dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam, ketika Nuh alaihissalam berusaha untuk menyelamatkan anaknya yang durhaka kepada Nuh dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku naiklah bersama kami. Dia berusaha untuk menyelamatkan, akan tetapi dia bukanlah seorang mukmin, dia tidak mengikuti ayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakannya. Innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih, yaitu bukan dari keluargamu. Kenapa amalannya tidak saleh? Karena tanpa keimanan terputus hubungan seorang anak dari ayahnya, disebabkan karena tidak disatukan dengan iman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang hukum waris mewarisi, beliau mengatakan la yarithul muslimul kafir wala kafirul muslim. Seorang muslim tidak bisa mewarisi hartanya kepada orang kafir, mewariskan hartanya kepada orang kafir. Demikian pula sebaliknya, tidak boleh saling mewarisi meskipun mereka satu nasab keturunan. Namun tanpa iman, maka itu semua tidak arti. Oleh karenanya ma'asyiral rahimakumullah, seorang saudara mukmin karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini jauh lebih berharga daripada anak jika anak tersebut bukan bagian dari anak-anak yang saleh, bukan dari keluarga yang saleh. قال أبو زائدة berkata Abu Zaidah, كتب الأحنف إلى صديق له أما بعد. Al-Ahnaf menulis surat kepada sahabatnya, dia mengatakan amma ba'du فإذا قدم أخ لك موافق فليكن منك بمنزلة السمع والبصر. Apabila ada seorang saudara
kamu karena Allah Subhanahu wa taala datang kepadamu, dia adalah saudara kamu yang muwafiq, yang sejalan, ya, sekeyakinan, satu manhaj. Falyakun minka bimanzilati sam'i wal basar, maka hendaklah dia itu terhadap kamu kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan, ya, pendengaran dan penglihatan. Sebagaimana butuhnya kita kepada pendengaran dan penglihatan dalam kehidupan dunia ini, dua alat ini rahimahullah alat yang terpenting, sebab pendengaran dan penglihatan ini akan menghubungkan ke dalam hati seseorang. Jika dimanfaatkan dengan kebaikan maka akan menjadi baik. Mendengarkan sesuatu yang baik masuk ke dalam hatinya, dan melihat sesuatu yang baik masuk ke dalam hatinya, menunjukkan pentingnya dua alat indera yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada setiap makhluknya. Hilangnya salah satu dari dua kenikmatan ini, hilang kenikmatan dunia, hilang kenikmatan dunia. Seorang tidak melihat, dia tidak akan melihat nikmatnya kehidupan dunia. Demikian pula sebaliknya, seorang tidak punya pendengaran, ya, akan sangat kurang dalam keadaan dia butuh untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Sehingga kata beliau, saudara kamu karena Allah Subhanahu wa taala yang sejalan dengan kamu, maka kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan. Fa innal akhal muwafiq afdalu min al-walad al-mukhalif. Karena sesungguhnya saudara yang sejalan karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih afdal, lebih utama dari seorang anak tapi menyelisihi, tidak di atas hidayah. Alam tasma' qaula Allah azza wa jalla Nuhin alaihi salam fi dunihi, tidak akan kau melihat, tidak akan kau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nuh alaihi salam ketika Allah Jalla wa ala mengatakan di dalam firman-Nya menceritakan tentang Nuh yang berkata kepada anaknya untuk berusaha menyelamatkannya, maka Allah mengatakan kepadanya, innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih, dia itu bukan bagian dari keluargamu. Kenapa? Ada ilatnya, ilatnya adalah amalannya tidak salih. Padahal itu adalah anak kandungnya, berasal dari keturunannya, satu darah dengannya, akan tetapi tanpa iman tidak akan berarti. Ma'asyar rahimakumullah, tidak bermanfaat kebersamaan Nuh alaihi salam bersama dengan istrinya. Istrinya mati dalam keadaan kafirah. Demikian pula tidak bermanfaat istrinya Lut ketika bersama dengan suaminya seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun disebabkan karena amalan tidak saleh, kafirah, tidak bermanfaat dan tidak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirah. Maka jika Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepadamu untuk bersahabat dengan seorang saudara yang saleh, yang sejalan di atas takwa Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya engkau lebih menumbuhkan rasa cinta kepadanya daripada cintamu kepada keluarga yang tidak di atas kesalehan, yang tidak di atas ketakwaan. Wa minha, dan di antara ada pergaulan yang baik al-ijtihad fi satri awratil ikhwani wa qabaihim wa izhari manaqibihim wa qawlihim yadan wahidatan fi jami'il awqat. Dan di antara ada pergaulan adalah bersungguh-sungguh, berupaya keras untuk menutup
menutupi aib saudara-saudaranya, keburukan saudara-saudaranya, dan berusaha untuk menampakkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang ada pada saudara tersebut. Ya, jika ada kekurangan tutupi. Bukan berarti kita mendiamkannya. Mendiamkan ketika kita mengetahui saudara kita berada di atas kemungkaran, ini bukan sahabat yang baik, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Saudara yang baik, sahabat yang baik adalah sahabat yang menegakkan nasihat, senantiasa saling nasihati antara satu dengan yang lainnya. Namun nasihat ini adalah nasihat lillahi azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena dunia. Oleh karena itu ketika dia melihat saudaranya berada dalam kesalahan, maka dia berusaha untuk menasihati. Namun ingat, nasihat tersebut adalah nasihat yang disembunyikan antara dia dengan saudara. Sampai kepadanya satu berita bahwa fulan demikian dan demikian, dan dia adalah sahabat kamu, maka merupakan bentuk persaudaraan yang baik adalah bertemu dengannya. Ketika bertemu dengannya, maka kita mengatakan ya akhi, ada berita sampai kepadanya. Semoga itu tidak benar. Semoga itu tidak benar bahwa kamu begini-begini. Nah, yang pertama adalah bertanya terlebih dahulu, benar nggak beritanya? Kalau dia katakan, ini dusta ya, ini keliru dalam penyebaran berita, ini tidak benar, bukan anak yang dimaksud, tapi fulan, ya, anak hanya difitnah dan seterusnya. Alhamdulillah, berarti hilang apa yang mengganjal pada diri kita. Kalau subhanallah ternyata benar, maka jalan berikutnya adalah berusaha untuk menasihati secara rahasia. Ya, demikian tidak diperbolehkan, haram. Mungkin dia tidak tahu. Oh, begitu ya? Tidak boleh, haram. Afwan, jazakallah khair. Saya tidak akan melakukan lagi. Nah, atau karena dia khilaf, dia lalai, dia tahu itu haram, tapi dia melakukannya, maka nasihati. Astagfirullah, yang tidak diperbolehkan. Nah, tanpa harus menyampaikan di hadapan orang banyak, karena banyak di antara mereka, banyak di antara kaum muslimin tidak siap untuk menerima nasihat di hadapan khalayak, di hadapan orang umum. Oleh karenanya, ma'asyarullah rahimahullah, kalau di hadapan umum yang disampaikan adalah nasihat-nasihat yang sifatnya umum untuk umum kaum muslimin, jangan mentayin tentang fulan kamu di hadapan orang-orang dalam keadaan dia tidak siap menerimanya, dan dia orang yang menyembunyikan aibnya. Man satara musliman satara Allahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menyembunyikan aib seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan aibnya di dunia dan di akhirat. Ini ma'asyarullah rahimahullah. Ketika ada seorang datang kepada kita lalu kemudian dia menceritakan tentang sahabat kita bahwa sahabat kami itu begini dan begini, ya jangan. Ya, mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begini. Berikan ihtimal yang baik sebelum ada keyakinan yang jelas, sambil berusaha untuk memberi nasihat. Wa qaul jami'an wahidatan fi jamil awqat, dan hendaknya mereka persaudaraan mereka ibaratnya seperti satu tangan dalam setiap keadaan, ya, sehingga saling bantu membantu. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul mu'minina idza iltaqaya kal yadaini tarsilu ihdahuma al-ukhra." Perumpamaan kaum mukminin itu apabila keduanya bertemu seperti dua tangan
yang saling membasuh antara satu dengan yang lain. Tangan kiri yang kotor dibersihkan oleh tangan kanan. Tangan kanan yang kotor butuh dibersihkan, maka dibersihkan oleh tangan kiri. Ingin berwudu membasuh tangan kanan, basuh dengan apa? Tangan kiri, iya kan? Demikian pula sebaliknya. Nah, seperti itulah kondisi kaum mukminin. Namun sayang sekali hadis yang disebutkan di sini adalah hadis yang palsu. Dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Ahmad bin Muhammad bin Ghalib al-Bahili. Abu Dawud mengatakan akhsha yakuna dajjal Baghdad. Aku khawatir orang ini dajjalnya kota Baghdad karena dia pendusta besar. Ini hadis yang tidak sahih. Namun sudah mencukupi dengan hadis-hadis sebelumnya yang sahih yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah cukup. Hadis apa itu? Al-mu'min wal-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Seorang mukmin dan mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan. Ada hadis yang lain lagi? Nah, masalul mu'minin fi tawadihim wa tarafihim wa ta'atufihim kamathali al-jasadi al-wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun fala sa'iru al-jasad bis-sahri wal-humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal mereka saling cinta mencintai, saya menyayangi antara mereka seperti satu tubuh. Ya. Seperti satu tubuh. Ini sudah cukup baik kita. Daripada mengambil hadis yang tidak sahih bahkan dikhawatirkan adalah hadis palsu, hadis yang sahih sudah cukup. Bahwa begitulah kondisi kaum mukminin. Ibaratnya seperti satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain pun merasakan rasa sakit tersebut. Ketika ada satu tubuh di bagian tubuh kita, ada yang sakit, ya, misalnya di tangan kita ini ada yang benjolan, sakit. Apa yang kita lakukan? Dipotong, langsung dipotong. Ya kan? Berusaha disembuhkan dulu, jangan langsung dipotong. Berusaha disembuhkan, ya, dengan cara yang lemah lembut. Karena dia bengkak, ya, maka tangan yang satu berusaha untuk membantunya pakai balsem atau minyak dan yang semisalnya, ya, dengan cara lemah lembut. Nah, maka begitu pula ketika kita melihat saudara kita ada kesalahan dan memungkinkan bagi kita untuk menasihati dengan cara yang baik, nasihatilah dengan cara yang baik. Tidak harus selalu ketika ada salah seorang ikhwan kita salah, boikot. Apa yang seperti itu? Nah, ketika ada yang sakit di salah satu bagian tubuh kita, apa kalau dipotong, diamputasi? Itu tidak. Ada proses terlebih dahulu. Berusaha untuk diperbaiki, berusaha untuk disembuhkan. Ya, kalau setiap ada sakit terus dipotong, hilang kepala, hilang tangan, hilang kaki, Allah musta'an. Kan tidak mungkin. Ternyata semakin parah sakitnya, semakin kuat. Ya. Bengkaknya itu semakin parah, sulit untuk disembuhkan. Biasanya obatnya lebih keras lagi. Iya. Seorang saudara kita dinasihati masih juga dia melakukan. Nah, lebih keras lagi nasihatnya. Ya sih, sudah berkali-kali yang nasihat antum. Sehingga apa? Nah, subhanallah semakin parah. Ini begitu. Sampai kepada tingkat kalau ternyata bahagian ini tidak dipotong, tidak diamputasi, ini akan terjebak kemana-mana. Baru setelah itu apa? Mencari solusi yang terakhir apa? Amputasi, dipotong dari dalam
menyebar kemana-mana dari anggota tubuhnya misalnya. Kenapa? Karena ternyata bengkak itu beracun dan akan menyebar ke seluruh tubuh jika tidak diamputasi. Maka tidak ada cara lain kecuali amputasi. Begitu pula ketika kita melihat saudara kita menyimpang, terus dia menyimpang, dinasihati, terus dia mu'alif, meninggal, membantah, bahkan dia semakin jauh. Khawatir jangan sampai kita ketika terus bersamanya akan mempengaruhi yang lain. Maka tidak ada cara yang kecuali apa? Hajar, boikot. Sudah diamputasi dari bermuamalah, hubungan dengan yang lainnya. Perhatikan, subhanallah, Rasulullah SAW memberikan permisalan yang sangat indah sekali. Begitulah kehidupan kaum mukminin. Begitulah kehidupan kaum mukminin. Seperti satu anggota. Wa unsyida an Tha'lab, dan ada beberapa syair yang diriwayatkan dari Tha'lab, Ahmad bin Yahya Tha'lab, bahwa dia mengatakan salatu khisalin lis-sadiq ja'altuha mudara'atan lis-shawmi was-salawati muwasatuhu was-sahhu an atharatihi wa tarku ibtidal as-sirri fil khalawati. Ada 3 perkara yang hubungannya dengan sahabat yang aku menjadikan ketiga perkara ini sama hukumnya seperti berpuasa dan sholat, sama pentingnya seperti berpuasa dan sholat. Sebagaimana wajibnya kita berpuasa di bulan Ramadan, wajibnya kita mengerjakan sholat 5 waktu, maka demikian pula 3 perkara ini yang hubungan saya dengan sahabat saya dudukkan kedudukannya sama seperti puasa dan sholatnya. Yang pertama, muasatuhu, berusaha untuk menolong, memenuhi kebutuhan, saling tolong menolong. Yang kedua, wasfahu an azaratihi, memaafkan kesalahan-kesalahannya, ketergelincirannya. Yang ketiga, wa tarku ibtidalis sirri fil khalawati, tidak menyebarkan rahasia. Fil khalawat, tidak menyebarkan hal-hal yang sifatnya rahasia. Ketika terjadi majelis di antara mereka, jadikan majelis itu amanah, jangan kamu menyebarkannya. Wa Sa'id bin Hamdan, dan baik Sa'id yang disebutkan oleh Sa'id bin Hamdan, yang benar Al-Harith bin Sa'id bin Hamdan, Al-Harith bin Sa'id bin Hamdan Abu Shiraz, seorang dikenal sastrawan, dan dia juga termasuk orang dermawan. Dia mengatakan, lam u'akhidka idh janaita li'anni wafiqun minka bil-ikha'i sahih, fajamilul aduwi ghairu jamili wa qabihu as-sadiqi ghairu qabihi. Lam u'akhidka idh janaita li'annani, aku tidak menghukumi kamu ketika kamu berbuat kesalahan. Kenapa? Sebab aku percaya penuh kepadamu dengan persaudaraan yang sahih. Jangan setiap kesalahan saudaranya disikapi. Jangan setiap kesalahan, kekeliruan yang terjadi pada saudara langsung segera dihukum. Fajamilul aduwi ghairu jamil, yang indah yang ada pada musuh itu tidak indah. Bagaimanapun juga, yang baik ada pada musuh itu tidak baik. Sementara yang buruk yang ada pada sahabat kita, yang ada pada saudara kita, itu tidak buruk. Namun yang semestinya adalah berusaha menghilangkan keburukan tersebut sehingga selalu berada dalam kebaikan. Lalu beliau berkata rahimahullah ta'ala, wa minha, dan di antara ada pergaulan, alla yahjura al-akha hajra burbatin, bal hajra istibqa'in liwuddihi wa qat'i maqalatin wa'in anhu. Dan di antara ada pergaulan adalah jangan dia memboikot saudaranya, boikot yang dibangun di atas kebencian. Namun hendaknya ketika dia memboikotnya, pemboikotan tersebut dibangun di atas rasa cinta kepadanya.
kita cinta kepadanya, sehingga kita tidak ingin dia tersesat seperti sesuatu yang lain. Nah, dan memutus ucapan atau masalah orang-orang yang hendak mengadu domba, yang menyebarkan keburukan yang tujuan merusak hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ahbib habibaka hawnan ma, wa asa yakuna baghidaka yawman ma, waghd baghidaka hawnan ma, wa asa yakuna habibaka yawman ma." Cintai orang yang kamu cintai itu jangan berlebihan, tapi biasa saja. Sebab boleh jadi suatu saat menjadi orang yang kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu benci itu biasa saja, jangan berlebihan. Karena boleh jadi dia akan menjadi orang yang kamu cintai. Ma'asyiral ikhwan, perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Dalam hal mencintai dan membenci biasa saja. Apa maksudnya itu? Mencintai dan membenci seseorang biasa saja, yakni dalam batasan-batasan syariat. Jangan berlebihan. Sebab ketika kamu berlebihan dalam mencintai seseorang, ketika yang kamu cintai itu menyimpang, tersesat, kamu pun akan ikut. Ya. Kenapa? Saking cintanya kamu kepada dia. Nah, sehingga kecintaan kamu kepada dia menutupi kesalahannya. Sehingga ketika dia bersalah, kamu juga ikut bersalah. Ketika dia menyimpang, kamu juga ikut menyimpang. Ini cintaan yang berlebihan. Demikian pula sebaliknya, ketika kamu membenci seseorang, jangan membenci zatnya dia, jangan membenci pribadinya dia. Ya, namun benci dia karena dia anak agama. Kenapa? Boleh jadi suatu saat dia akan menjadi orang yang kamu cintai. Kenapa? Namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi orang yang kamu benci itu Allah beri hidayah. Nah, namun ketika kebencian kamu kepada yang kebencian yang sangat, yang namanya fulan sudah dibenci setengah mati, sehingga dia akan terus membencinya meskipun orang tersebut sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang tertanam pada ini adalah kebencian kepada orang. Sudah tidak ada lagi yang baik di hadapan. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ketika kita menghajar seseorang, memboikot seseorang karena nasihat, ya, secara umum kaum mukminin bersaudara. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Dan hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lain, ya, selama dia muslim adalah wala, loyal kepada mereka bagaimanapun kondisi muslim tersebut. Hanya saja tingkatan loyal kita kepada kaum muslimin bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan keimanan mereka. Ada yang kita harus bersikap loyal 100%. Tidak diperbolehkan ada sedikit pun dari perasaan benci kita kepada mereka. Cinta kepada para nabi dan rasul, cinta kepada para sahabat, cinta kepada orang-orang saleh, syuhada, siddiqin, mencintai mereka. Namun ada juga yang ketika kita mencintainya dalam batas keadaan dia muslim fasik, tapi dia muslim, ada Islamnya. Selama dia ada keislamannya, masih ada wala, loyal kita kepadanya karena Islamnya. Tapi karena dia muslim tapi jauh dari hidayah, muslim fasik, muslim ahli bid'ah, sehingga loyal itu semakin menipis, ya, dan menampakkan kebencian yang bahkan justru sampai kepada tingkatan hajar, memboikot, menghajar mereka. Ya,
Dan hajar ini ma'asyiral tujuannya banyak sekali untuk diri kita dan demikian pula untuk yang diboikot dan demikian pula untuk yang lainnya. Untuk diri kita menjaga diri agar tidak terpengaruh, tidak bersahabat dengannya. Untuk kebaikan yang boikot agar kemudian hijrah dari penyimpangannya, dari boikotnya, dari penyimpangannya, dari kesesatannya. Demikian pula untuk umat, kemaslahatan umat. Ketika dia diboikot maka kesesatan tidak akan berpengaruh, memberikan pengaruh kepada yang lain. Nah, namun ketika kita memboikotnya, boikot itu adalah boikot yang kata beliau istibqa wujhihi, karena mengharapkan merupakan bentuk kasih sayang dan kecintaan kita kepada mereka. Kita memboikot sebagian mereka dari kaum muslimin misalnya, apakah dia fusaq, orang-orang fasik yang menampakkan fasikannya, ataukah dari kalangan ahli bid'ah, semata-mata karena ini adalah merupakan bentuk nasihat kepada mereka. Ketika mereka sudah mendapatkan hidayah, alhamdulillah, rasa cinta itu muncul, tumbuh pada diri kita. Ya. Maka ini penting, ma'asyiral. Sehingga ketika kita membenci orang, kita tidak membenci karena zat pribadinya dia, namun semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. فقد ورد من طريق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال, dan telah datang riwayat dari satu jalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Muttafaqun alaih, dari hadis Abu Ayyub. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Ini 3 hari 3 malam. Keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang ini juga berpaling. Yang terbaik di antara keduanya adalah siapa yang memulai mengucapkan salam. Nah, maka tidak dihalalkan boikot saudara lebih dari 3 hari 3 malam jika ingin memboikot. Namun ini rahimahullah, kata para ulama, dalam hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Ya, kadang-kadang kita benci kepada seorang. Nah, terjadi perselisihan, sudah batasnya itu hanya sampai 3 hari saja. Lewat dari itu haram hukumnya. Tapi dalam urusan dini tanpa batas, ila yaumil qiyamah, tanpa batas. Ya, memboikot seseorang kenapa? Karena si fulan mubtadi' yad'u ila bid'ati, menyeru kepada bid'ahnya. Paling berbahaya. Maka diterapkanlah hajar. Ya. Yang hajar ini sampai kapan? Sampai seterusnya, tidak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan bid'ahnya. Ya. Oleh karena itu hendaknya ini 2 permasalahan yang harus dipisahkan, harus dibedakan. Karena ada sebagian juga mengatakan bahwa tidak boleh menghajar lebih dari 3 hari. Ini lalu kemudian disikapi secara mutlak dalam perkara dunia dan perkara dini. Ini salah. Ini merupakan bentuk kekeliruan dalam menerapkan permasalahan hajar. Ya. Tapi hendaknya dipisah. Ada permasalahan yang sifatnya tidak berhubungan dengan di masalah pribadi. Ya. Terjadi perselisihan, kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya. Mungkin dalam urusan dunia, mungkin dalam urusan harta. Batas hanya 3 hari 3 malam. Ini dalam urusan dini. Asal hukum hajar adalah haram. Namun dalam hal yang lain, dalam perkara dini, dalam perkara agama, dalam hal penyimpangan, jika merupakan kemaslahatan memboikot seseorang,
tentu berdasarkan kaidah-kaidah hajar yang syar'i, maka tidak ada batas. Tidak ada batas. Sampai nampak dari dia bahwa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala, beliau menulis risalah khusus tentang masalah hajar ini. Nah, risalah yang Masya Allah menempatkan kedudukan hajar itu pada tempatnya dan porsinya. Wa minha at-tawaddud lil ikhwan bil istina', dan di antara ada pergaulan adalah at-tawaddud lil ikhwan bil istina'i ilaihim, menampakkan rasa cinta, rasa sayang kepada saudaranya dengan cara istina' ilaihim, berbuat baik kepada mereka, memuliakan mereka, wasfafhi anhum, dan senantiasa memaafkan mereka. Faqala alaihi salam, dan diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'il ma'rufa ila man huwa ahluhu, fa in lam tusib ahlahu fa anta ahluhu. Isna'il ma'ruf, berbuatlah kebaikan kepada yang berhak untuk kamu berbuat baik kepadanya. Ila man huwa ahluhu, kepada orang yang kamu berhak untuk berbuat baik kepadanya. Fa in lam tusib ahlahu, ya. Namun kalau kamu ingin berbuat baik, ternyata kamu tidak mendapati orang yang sepantasnya untuk kamu berbuat baik padanya, fa anta ahluhu, maka kamulah orangnya. Yani kamulah orang yang berhak mendapatkan keutamaan. Contoh dari riwayat ini, aplikasi dari riwayat ini, seperti misalnya seorang yang bersedekah. Kamu ingin bersedekah, silakan. Ketika kamu melihat bahwa orang yang pantas untuk disedekahi, ya, maka kamu bersedekah, berikan. Nah, kepada yang berhak, ya, rajinlah bersedekah, terus bersedekah. Namun kan kadang-kadang ketika seorang bersedekah, sedekah ini sampai kepada orang yang pantas untuk menerimanya, kadang-kadang pula tidak. Ketika sampai kepada orang yang berhak menerimanya, maka alhamdulillah, itulah yang diinginkan. Itulah yang diinginkan. Ila man huwa ahluhu. Tapi kalau ternyata kamu bersedekah sampai sedekah tersebut bukan kepada orang berhak untuk menerimanya, ternyata disalahgunakan, ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik, fa'anta ahluhu, maka kamulah ahli. Maksudnya kamu sudah mendapatkan balasan, insyaallah. Kamu sudah mendapatkan balasan dari apa yang kamu amalkan. Kamu berniat untuk bersedekah, secara zahir engkau melihat bahwa si fulan ini berhak untuk menerima sedekah, kamu berikan. Ternyata kalau dia tidak manfaatkan, dia bukan orang yang berhak untuk menerimanya, maka ya, kamu sudah mendapatkan pahalanya, insyaallah. Faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Namun sayang sekali hadis ini tidak sahih, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Dhaif Al-Jami' As-Shaghir. Namun cukup bagi kita hadis-hadis yang lain yang memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf, seperti hadis Jabir, kullu ma'rufin sadaqah, setiap perkara ma'ruf itu bernilai sedekah. Wa qala alaihi salam, dan juga diriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ra'sul aqli ba'da din at-tawaddud ila an-nas wa istina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajir. Ra'sul aqli ba'da din, inti dari akal itu, yani inti orang yang memanfaatkan akalnya setelah agama adalah mencintai manusia dan berbuat yang ma'ruf kepada orang yang baik, orang taat, atau kepada orang yang fajir. Hadis ini juga tidak sahih, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Dhaif Al-Jami'. Wa yunshadu Ibn Abi Najm, dan disebutkan baik syair miliknya Abu Najm, isna'il khaira mastata'ta wa in kunta la tuhitu bi kullih, famata tasna'ul kathira min al-khairi idha kunta tarikan li aqallih.
Isna'il khaira mastata'at, berbuatlah kebaikan selama kamu mampu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa in kunta la tuhitu bi kulli, meskipun kamu tidak mampu untuk berbuat baik kepada semua orang, tapi semampu kamu. Meskipun kamu tidak mampu untuk memasuki setiap pintu-pintu kebaikan, apa yang kamu mampu untuk masuk pintu kebaikan tersebut, maka berbuat baiklah. Kamu mampu untuk masuk pintu sedekah, maka masuklah melalui pintu sedekah. Pintu puasa, masuklah melalui pintu puasa. Pintu salat, masuklah melalui pintu salat. Dan kebaikan-kebaikan itu banyak yang memungkinkan bagi seorang untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuanmu. Meskipun kata beliau, kamu tidak mampu untuk mengamalkan semua kebaikan. Famata tasma'u katsira minal khairi, mesti ada tambahan minal khairi ya. Famata tasma'u katsira minal khairi ila kunta tarikan li aqallih. Kapan kamu akan bisa berbuat kebaikan? Kapan kamu akan bisa banyak berbuat kebaikan kalau yang sedikit kamu tinggalkan? Ya, yang sedikit kamu tinggalkan, kamu anggap remeh, kamu pandang sebelah mata, tidak. Sekecil apapun kamu berusaha untuk berbuat kebaikan, selama kamu mampu. La tahqiranna min al-ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kamu meremehkan satu pun dari perbuatan kebaikan, meskipun ketika engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Wa min hadan di antara pergaulan ad-dawam lil ikhwan ala husn al-ishrah wa in waqa'at bainahum wahshatun aw nafara fala yadruk karam al-ahdi wa la yufshi al-asrar al-ma'lumata fi ayyam al-ukhuwah. Kata beliau, wa minha, di antara pergaulan yang baik ad-dawam lil ikhwan ala husn al-ishrah, tetap ya baik dengan saudara-saudara dalam hal pergaulan, bergaul dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kalian dengan manusia dengan cara yang ma'ruf. Kata para ulama, meskipun konteks dari firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk keluarga, namun pada katanya perintah untuk al-mu'asyarah bil ma'ruf kepada siapa saja, namun lebih khusus kepada keluarga. Wa in waqa'at bainahum wahsyatun aw nafara, kalau ternyata terjadi hal-hal yang wahsyah. Wahsyah itu adalah hati yang tidak sejalan. Ya, nafara yani semakna anna qalba hadha yanfiru an hadha. Ya, tidak ada kecocokan antara dua orang yang bersahabat. Ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi ketidakcocokan tersebut, akhirnya mungkin menyebabkan mereka berpisah. Fala yatruk karamal ahdi, jangan sampai dia meninggalkan kemuliaan pada masa-masa persahabatannya itu. Tetapi dia harus mengingatnya bahwa itu adalah sahabat lamanya. Wa la yushil asrar al-ma'lumata fi ayyam al-ukhuwah, dan jangan dia menyebarkan rahasia-rahasia yang diketahui pada masa-masa ketika dia bersahabat, bersaudara ketika itu. Ini juga penting, ma'asyarakat rahimahumullah. Sebab kadang-kadang ada sebagian ketika bersahabat, Masya Allah, rahasia itu tersimpan, terjaga betul. Namun ketika ada kejadian, percekcokan, permusuhan, saling membuka aib, Allahumma musta'an. Yang ini membongkar aibnya, itu teman saya itu, saya tahu ya, borok-boroknya orang ini akhirnya disebutkan semua yang menjadi aibnya. Dia dulu begini dan seterusnya. Yang satu itu akhirnya membalas. La haula wala quwwata illa billah. Dan biasanya yang seperti ini, ma'asyarakat rahimahumullah, sulit untuk berkumpul kembali. Kenapa? Ya, akhirnya yang menjadi sebab perseteruan adalah saling membongkar aib. Nah, sehingga sulit untuk kembali berkumpul. Beda kemudian kalau ternyata ada perselisihan, ada kesalahpahaman, ini masih mungkin kan untuk disatukan. Nah, oleh karena
Karena itu ma'asyiral rahimakumullah, jaga. Meskipun kita sudah tidak bersama lagi dengan saudara kita, disebabkan karena ada perbedaan pendapat, ada perbedaan perselisihan antara kita dan mereka, jaga rahasia mereka. Ya, jaga rahasia mereka, jangan disebarkan. Kecuali jika yang demikian mendatangkan maslahat, ya, mendatangkan maslahat. Seperti hal yang kita ketahui dalam hal ghibah yang diperbolehkan. Az-zammu laysa bi ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhazziri wa mujahidin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata li izalati munkari. 6 pengecualian yang diperbolehkan seorang itu menceritakan kejelekan seorang muslim. Boleh. Kalau dia dizalimi atau dia hendak memberikan tarif, ya, menyebutkan identitas seseorang, atau ketika dia hendak memberikan tahdir, ya, yang sifatnya dini atau yang sifatnya syahwat, kefasikan, dan orang yang menampakkan kefasikannya, demikian pula orang meminta fatwa dan orang yang meminta pertolongan untuk menghilangkan sebuah kemungkaran. Ini 6 yang disyariatkan oleh para ulama tentang bolehnya ghibah. Selain itu asal hukumnya kembali kepada hukum haram. Tidak diperbolehkan menceritakan keburukan saudaranya. Wa yunshadu li ba'dihim, dan dinukilkan baik syair oleh sebagian mereka, nasilu sadiqa idza arada wisalana wa nasuddu anhu wa nasuddu 'inda sududihi ahyana in sadda 'anni kuntu akrama mu'ridin wa wajadtu 'anhu madhhaban wa makana la mushyan ba'da al-qati'ati sirrahu bal katimun min dhalika mastar'ana innal karima idza taqatta'a wudduhu katama al-qabiha wa adhara al-ihsana. Kata beliau, nasir sadiq idza arada wisalana, kita berusaha untuk menghubungi saudara kita, menghubungi sahabat kita apabila dia ingin berhubungan dengan kita, bergaul dengan kita. Wa nasuddu 'inda sudurihi ahyana, dan kita menolak ketika kadang-kadang dibutuhkan penolakan tersebut. Ya, ketika dibutuhkan, ada hal-hal tertentu yang akhirnya menyebabkan terjadinya perbedaan. In sadda 'anni kuntu akrama mu'ridin, apabila dia berpaling dariku, enggan untuk bersahabat denganku, maka aku adalah orang yang paling mulia dalam hal berpaling. Dalam artian tetap tidak bersahabat tapi menjaga kemuliaan. Wa wajadtu anhu madhhaban wa makana, dan aku menemukan darinya sebagai tempat, ya, dalam artian dia juga berusaha untuk menjaga. Sebagaimana saya menjaga apa yang menjadi rahasianya, dia juga menjaga rahasia saya. La mufsiyan, tidak menyebarkannya ba'da al-qati'ati sirrahu, tidak menyebarkan rahasia-rahasia yang dahulu ketika mereka bersahabat setelah terjadi pemutus hubungan. Bal katimun min dzaka mastar'ana, namun dia berusaha untuk menyembunyikan selama dia juga menjaga kami, memelihara kami. Innal karima idza taqatta'a wudduhu, sesungguhnya orang yang mulia kalaupun persahabatannya terputus, katama al-qabiha wa adhara al-ihsana, dia tetap menyembunyikan yang buruk dan menampakkan yang baik. Ya, menyembunyikan yang buruk, menampakkan yang baik. Terjadi su'ut tafahum, kesalahpahaman antara dia dengan sahabatnya. Mungkin dalam urusan-urusan dagang, dalam urusan-urusan harta, dalam urusan-urusan pribadi terjadi kesalahpahaman, ketidakcocokan. Ketika ada orang bertanya kepada kita tentang sahabat yang telah terjadi pemutus hubungan tersebut, maka kita tetap memberikan pujian, Masya Allah, itu ikhwan baik, Insya Allah, Alhamdulillah. Ya, tapi kok kamu sudah tidak pernah lagi bersama dia? Saya bilang, dulu kamu sering, kemana-mana sering bareng. Kenapa kok sudah tidak pernah lagi? Ya, mungkin masing-masing ada kesibukan yang lain, ya. Dia sibuk, Anda juga sibuk. Alhamdulillah dia dalam keadaan baik. Dia berusaha untuk menyembunyikan. Ya, dia berusaha untuk menyembunyikan dan tidak menyebarkan. Nah, terkadang ada yang begitu putus hubungan sudah, putus hubungan, putus lisan untuk menahan, akhirnya dia terus membicarakan
kebobrokan dan keburukan saudaranya. Allahu musta'an. Wa minha, dan di antara ada pergaulan yang baik, at-taghaful 'anil ikhwan. At-taghaful. Yang dimaksud at-taghaful ya, adalah berusaha untuk tidak tahu apa yang muncul dari kekeliruan saudaranya, atau berpura-pura tidak tahu apa yang muncul dari kesalahan saudaranya, dari kekeliruannya, ya, dengan tidak berusaha untuk mencari dan memata-matai sahabatnya tersebut, berusaha untuk mencari-cari kesalahannya, menutup diri itu lebih baik. Nah, jika memungkinkan, ma'asyiral rahimakumullah, tidak harus dengan menyampaikan keburukannya, kita bisa memperbaiki dia. Ya. Kita berpura-pura misalnya, kita berpura-pura bahwa kita nggak tahu apa yang ada pada, padahal kita tahu saudara kita itu begini. Dia melakukan hal-hal yang buruk misalnya, tapi kita seakan-akan seperti orang yang bodoh, nggak tahu sama sekali. Ya. Sebab apa? Kadang-kadang ketika kita langsung menyampaikan nasihat kepadanya dengan masuk kepada inti apa yang dia lakukan, mungkin suatu saat dia akan malu bertemu dengan kita. Akhirnya dia mengucilkan diri, akhirnya dia lebih memilih untuk bertemu dengan orang-orang yang lebih tidak jelas lagi, orang-orang umum, orang-orang yang tidak mengajak kepada kebaikan. Namun kita berpura-pura tidak mengajak, padahal kita tahu dan kita menasihati yang sifatnya umum. Ya, ketika ada momen tertentu kita nasihati, ya, atau mungkin kita menasihati orang lain, tapi sebenarnya tujuan kita kepada dia. Nah, sehingga dia tidak tersentuh secara langsung. Ya, dia merasa, tapi yang dia paham bahwa bukan diarahkan ke dia, karena ketika diarahkan ke dia kadang-kadang orang itu malu. Namun dibahasakan secara umum. Nah, ya, misalnya ada seorang yang melakukan, ya, lalu kemudian kita menasihati, kok orang itu seperti itu ya. Padahal kita tahu bahwa saudara kita seperti itu juga. Kok orang itu seperti itu, padahal itu nggak baik, ini haram, nggak boleh seperti itu. Nah, ini namanya at-taghaful. At-taghaful 'anil ikhwan. Qala Ja'far bin Muhammad as-Shadiq, berkata Ja'far bin Muhammad as-Shadiq rahimahullah, azimu aqdarakum bit-taghaful. Ya, muliakan kadar kalian, agungkan kedudukan kalian dengan at-taghaful, berpura-pura tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Nah, yang seperti ini, ma'asyiral rahimakumullah, itu dibutuhkan sekali. Nah, tidak harus setiap apa yang kita tahu dari ikhwan langsung kita bongkar. Si akhir ente begini, sudah tinggalkan, ini haram jelas sudah. Nah, ya, jangan di depan umum ente nasihati anak. Nggak basa-basi itu, nggak boleh itu basa-basi katanya. Masya Allah. Selain kita jelaskan, ada yang hak, ada yang boleh. Ya, kalau itu dibahasakan dengan istilah basa-basi, ya, seperti mutarah, ya, itu kita dalam menasihatinya, ya, bukan mendiamkan akan keburukannya, tapi berusaha untuk mencari solusi yang baik, penyelesaiannya, sehingga dia bisa membaik dalam keadaan tidak langsung, tidak secara langsung kita harus menyampaikan tentang apa yang dilakukan. Nah, ini penting ya kawan, persahabatan seperti ini dan memberi nasihat seperti ini tidak harus menjadi seorang sharih dalam setiap keadaan. Berbeda, ya, antara seorang dengan yang lain. Nah, kadang-kadang ada seorang karena dia orang yang paham, mengerti, alladhi, kata orang Arab, alladhi yafham bil isyarah,
orang yang cerdik itu, orang paham, cukup dengan isyarat sudah paham dia. Sudah paham. Nah, orang seperti ini tak perlu ditunjuk hidung di hadapannya. Ya, tapi cukup dengan bahasa isyarat, bahasa umum dia mengerti. Meskipun ada pula terkadang di antara manusia yang modelnya itu balik. Kalau diberi bahasa isyarat gak paham dia. Disampaikan bahasa isyarat tidak ngerti dia diarahkan kemana ini. Ya. Ketika dibahasakan secara umum, dia tidak selalu introspeksi diri. Seharusnya kan ketika ada nasihat, kembalikan pada diri. Jangan menuduh orang lain. Ini menjadi masalah. Belajar kita ada berisyarat. Selesai belajar kita ada berisyarat. Oh ini seperti bulan, seperti bulan, seperti bulan. Lah kamu gimana? Selamat. Tidak merasa dirinya. Ya. Selalu dicontohkan kepada yang lain. Semestinya koreksi diri dulu. Jangan dikira ketika saya yang membaca, kemudian tujuannya adalah untuk yang mendengar. Tidak, untuk diri saya sendiri. Ini yang paling utama. Ketika kita memberi nasihat kepada orang lain, itu pada akhirnya untuk diri kita sendiri. Paling utama. Setiap kali kita membaca, subhanallah, anak sendiri merasa anak banyak terjatuh dalam kesalahan yang disebutkan. Sehingga butuh perbaikan. Butuh masing-masing kita merasa bersalah. Jangan menyalahkan orang lain. Ya. Karena kalau kita menyalahkan orang lain, terus mempraktekkan pada orang lain, kapan kita merasa bahwa kita lah yang dimaksud di dalam nasihat itu. Ya. Waduh, kelihatannya saya ini. Saya harus memperbaiki diri. Ini lebih baik daripada kita mengarahkan kepada yang lain. Ma'asyarakat penting sekali. Sehingga apa yang kita pelajari yang paling utama itu adalah koreksi buat diri kita pribadi sebelum yang lain. Diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Nah, wa minha, dan di antara ada pergaulan tarkul waqi'ati fihi, tidak mencela mereka, tidak menjelek-jelekkan mereka. Qala al-muhajiri, berkata al-muhajiri, qala a'rabiyyun ya rajul, berkata seorang a'rabi, seorang badu kepada seorang laki-laki, qad istadlaltu ala uyubika bi kathrati dhikrika li uyubin nas li'anna qalibaha muttahamun bi qadri ma fihi minha. Kata beliau, saya sudah mengetahui, saya berdalil akan banyaknya aib yang ada pada kamu ketika kamu sering menyebutkan aib-aib manusia. Karena orang yang suka mencari aib manusia, muttaham, dia akan tertuduh sesuai kadar ya yang ada pada dirinya. Seringnya dia menyebutkan aib orang, seringnya dia menjelek-jelekkan orang, sebanyak itulah aib yang ada pada diri orang. Ya. Karena kata orang ini, tidak perlu saya mengetahui siapa kamu, tidak perlu saya mengetahui ya seringnya safar dengan kamu. Cukup ketika kamu sering menjelekkan orang lain, sering menyebutkan keburukan orang lain, dari situ saya sudah berdalil bahwa kamu ini buruk, seburuk yang banyak yang kamu ceritakan. Bukan yang dimaksud dia adalah membenarkan cerita dia ketika dia menjelekkan orang lain, tidak. Tapi menjadikan dalil buruknya dia ketika seringnya dia menyebutkan keburukan orang lain. Itu sudah menunjukkan keburukan dia. Seringnya dia mencela orang lain. Setiap disebutkan seorang, wah fulan demikian, wah fulan demikian, guys lah. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa dia buruk sebenarnya. Itu sudah menunjukkan bahwa dia punya banyak aib. Ya, hanya dia yang menutupi dengan menyebutkan aib orang. Allah musta'an. Wa min hada, di antara ada pergaulan qabulul udri min fa'ilih sadaqa aw kadaba, berusaha untuk menerima udzur dari orang yang melakukannya, orang yang meminta maaf, apakah dia jujur atau dia berdusta. Ya, terima secara zahir, terima secara zahir. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi wasallam, man ihtabara
إليه أخوه المسلم فلم يقبل عذره فعليه مثل صاحب النفس. Barang siapa yang saudara muslim sudah meminta uzur kepadanya, lalu dia tidak menerima uzurnya, maka dia akan mendapatkan hukuman seperti yang didapatkan oleh sahibun nafs, ya, orang yang pemungut pajak. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yadkhulul jannah maqih, orang yang pemungut pajak, ya, tidak masuk ke dalam jannah. Maka seperti itu pula yang akan didapatkan oleh seorang yang tidak mau menerima uzur. Hadis ini dhaif, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, namun maknanya sahih dalam artian, ya, hendaknya kita berusaha untuk berlapang dada menerima uzur. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu. Berusaha untuk memberi maaf kepada saudara kita yang jatuh dalam kesalahan. Nah, mungkin ketika dia datang kepada kita meminta uzur, kadang-kadang sulit untuk kita menerimanya, tapi sudah terima secara zahir. Jadi secara zahir, boleh jadi pada saat kita menerima uzur tersebut akan membuka pintu bagi dia untuk memperbaiki diri. Abdullah bin Mubarak wali ba'dhum, dan disebutkan oleh sebagian mereka, iqbal ma'adhira man ya'tika mu'tazira in marra 'indaka fima qala aw fajara faqad ata'aka man ardaka zahiruhu wa qad ajallaka man ya'sika mustadira. Terimalah uzur orang yang datang kepadamu meminta maaf kepadamu. Apakah dia jujur pada uzurnya ataukah dia berbuat syahir, yang dusta pada uzurnya tersebut. Boleh jadi yang taat kepadamu adalah yang menjadikan kamu ridha secara zahirnya, dan boleh jadi yang memuliakan kamu adalah orang yang mengisi kamu, ya, mustatira, tidak secara terang-terangan. Maksudnya orang yang datang kepadamu meminta uzur kepadamu itu ada dua jenis. Ada yang jujur, benar-benar jujur ketika dia minta uzur, betul-betul itu adalah yang berasal dari batinnya, bahwa dia betul minta uzur, minta maaf. Tapi kadang-kadang ada juga tidak demikian, ya. Waqad ajallaka man ya'sika mustatira, dia minta uzur kepadamu, meminta maaf kepadamu, tapi ketika tidak bersama kamu dia menjelek-jelekkan kamu. Sudah terima secara zahir, ya. Maka ini pentingnya seorang berusaha untuk berlapang dada dan tidak menerima dari seorang kecuali yang zahir. Nahkumun nasa bil-zahir wa nashiru ila Allah jalla wa ala bis-sarair. Kita menghukumi seorang dengan yang zahir, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam batin-batin mereka. Qala Abdullah bin Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak, al-mu'minu talibun 'udhr ikhwanihi wal munafiqu talibun atharatihim. Seorang mukmin dia selalu menerima uzur saudaranya, sedangkan orang munafik dia selalu mencari-cari kesalahan saudaranya. Wa minha, dan di antara ada pergaulan at-tasarru'u ila qada'i hajati rafi'iha ilaika, bersegera untuk memenuhi kebutuhan orang yang meminta atau mengangkat kebutuhannya kepada kamu. Kamu punya saudara, mungkin dia sedang butuh, maka hendaknya kamu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Jika kamu mampu, ya, kamu berusaha semampu mungkin. Liqauli Ja'far as-Shadiq, berdasarkan ucapan Ja'far as-Shadiq, inni la usari'u ila qada'i hawaij al-ikhwan makhafata an yastaghnu 'anni bi rabbi iyyahum. Sesungguhnya aku bersegera untuk memenuhi kebutuhan ikhwan, kebutuhan saudara-saudaraku, khawatir jangan sampai mereka tidak lagi butuh kepadaku ketika pertama kali aku menolak mereka, permintaan mereka. Ya, pertama kali minta bantuan, ya akhi, anak butuh ini, bisa nggak anda membantu? Kalau anda mampu, bantu dia. Ya. Ketika kamu menolaknya pertama kali, boleh jadi yang berikutnya dia tidak akan minta bantuan lagi kepada kamu, tidak akan meminta bantuan lagi kepada kamu. Kenapa? Karena kamu
Sudah diketahui, jangan sampai saya minta lagi nanti ditolak lagi, saya minta lagi ditolak lagi. Sudah, nggak usah. Pertama kali dia sudah menolak, sudah. Nah ini Alhamdulillah penting. Berusaha membantu saudara kita dengan apa yang kita mampu miliki, itu subhanallah akan menumbuhkan persahabatan, rasa kasih sayang di antara kaum mukminin. Mungkin di antara sahabat kita ada yang kurang dari sisi ekonomi, mungkin kita diberi kelebihan, dia punya kebutuhan, nah dan kita mampu untuk memberikan bantuan kepadanya. Berikan bantuan selama kamu mampu. Nah, selama kamu mampu. Nah, selama kamu tidak mengetahui bahwa dari ikhwan orang yang sifatnya suka menipu orang, ya. Beda kalau misalnya dia senang mencari-cari orang yang kira-kira bisa membantu, akhirnya menjatuhkan atau memeras, minta sana, minta sini, minta sana, minta sini, terus seperti itu. Dalam keadaan dia tidak seharusnya melakukan perbuatan itu, ya, maka dia melemahkan, mencela dirinya sendiri pada akhirnya. Nah, namun kalau kita melihat memang ikhwan kita ini baik, masya Allah. Bahkan kalaupun dia tidak meminta bantuan kita tahu bahwa orang ini butuh. Sebab terkadang di antara kaum muslimin, di antara ikhwan ada yang subhanallah untuk meminta bantuan itu berat. Tapi kita tahu bahwa dia ini butuh bantuan. Nah, secara zahir masya Allah kelihatan dia serba cukup, sehingga dia merasa tidak membutuhkan. Tapi kita berusaha untuk mengetahui, mungkin dia punya kebutuhan, mungkin dia punya kekurangan. Nah, وقال ابن المنكرين berkata Ibnu Munkarin, lam yabqa min Allah illa qada'u hawaij al-ikhwan. Tidak ada lagi yang tersisa dari Allah dan dari mengharapkan kepada Allah kecuali berusaha untuk memenuhi kebutuhan para ikhwan. Wa minha, dan di antara ada pergaulan alla yunsiyaka bu'dud dar, alla yunsiyaka bu'dud dar karam al-ahdi wan nuzu'a ila musyahadati al-ikhwan. Di antara ada pergaulan yang baik, jangan menyebabkan kamu lupa karena jauhnya tempat tinggal kamu dari mereka, sehingga menghilangkan kamu kemuliaan pada masa persahabatan dan kerinduan untuk bisa bertemu kembali dengan para ikhwan. Nah, jangan kalau sudah jauh, hari ini sudah nggak mikir lagi, nggak ingat lagi, ya. Hilang sudah masa persahabatan itu, hilang sudah masa kerinduan itu. Nah, Ibnu Ambari berkata, Ibnu Ambari min karamir rajul aminuhu ila awqani wa syauquhu ila ikhwani. Di antara keutamaan seseorang adalah rindunya dia kepada negerinya dan kerinduan dia untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Wa minha, dan di antara ada pergaulan yang baik, saunus sami' an sama'il qabih wal lisan an nutqihi. Menjaga pendengaran dari mendengarkan yang buruk dan menjaga lisan dari mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Dalam persahabatan jaga pendengaran dan jaga lisan. Faqad qala alaihi salam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, bahwa Allah berfirman, yaqulullah azza wa jalla, aina alladziina kanu yunazzihuna asma'ahum 'anil khana usmi'uhum al-yawma hamdi wa thana 'alaihi. Di mana mereka itu yang dahulu mereka membersihkan pendengaran mereka dari al-khana. Al-khana ini ucapan-ucapan yang munkar, ucapan-ucapan yang keji, termasuk pula di antara adalah nyanyian, musik dan yang lainnya. Pada hari ini, yakni pada hari kiamat, aku akan memperdengarkan mereka pujianku dan sanjungan-sanjungan terhadap. Namun tidak diketahui ini riwayat dari mana ini, ya, tidak diketahui riwayat dari mana ini. Wallahu a'lam. Juga disebutkan dalam ada usuhbah, disebutkan tanpa sanad. Ya, belum diketahui ini riwayat siapa. Wallahu a'lam.
Waliba'dihim, ada sebagian mereka mengatakan taharra min at-turqi awsaqaha wa khalli 'anil mawdi' al-mushtabih. Wa sam'uka sun 'an sama'i al-qabih ka sawni al-lisan 'an al-nutq bih. Fa innaka 'inda istina'i al-qabih sharikun liqa'ilihi fantabih. Fa kam az'aja al-hirs min talibin fawaqa al-maniyyah fi matlabih. Taharra min at-turqi awsaqaha. Hendaknya engkau berusaha mencari jalan yang tengah, ya, tidak mendengarkan kecuali yang baik, tidak mengucapkan kecuali yang baik, yang buruk tinggalkan. Wa khalli 'anil mawdi'il mushtabih, tinggalkan tempat-tempat yang meragukan, ya, tinggalkan tempat-tempat yang meragukan, yang terlarang. Wa ta'uka, pendengaranmu sun an sama'il qabih, jagalah dari mendengarkan yang buruk. Kasawni lisani anil mubtadih, seperti kamu menjaga lisanmu dari mengucapkan kata-kata yang buruk. Fa innaka 'inda istima'il qabih syarikun li qa'ilihi fantabih, karena kamu ketika mendengarkan keburukan maka hukumnya sama dengan orang yang mengucapkan keburukan itu. Hati-hati kamu. Kamu duduk di majelis yang di situ sedang diperbincangkan ayat-ayat Allah, dicemooh ayat-ayat Allah, ditolak sunnah Rasulullah, kamu duduk sambil tertawa bareng dengan mereka. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqulu lahum hatta yakhudhu fi haditsin ghayri innakum idzan mithluhum inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Jangan kalian duduk dengan mereka, ya. Jadi tidak boleh duduknya kamu tanpa mengingkari perbuatan mereka, berarti hukumnya riba, meridai, menyetujui. Fakam azajal hirsu min talibin, maka berapa banyak, ya, semangat itu, ya, terganggu dari orang yang mencari apa yang diinginkan. Fawaqal maniyata fi matlabih, namun dia tidak mencapai tujuannya, artinya dia meninggal, ya, sebelum dia mencapai tujuannya tersebut. Nah, maksudnya ini nasihat, ya, bahwa hendaknya kamu berusaha menjaga diri kamu. Jangan sampai kamu ingin kebaikan namun kamu tidak mendapatkannya, menemukannya, disebabkan karena, ya, kamu tidak menjaga lisan, demikian pula tidak menjaga pendengaran. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah, kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Kemudian dari kitab Hisnul Muslim kita sampai ke Adhkarun Naum, zikir-zikir ketika tidur, ya. Yajma'u kaffaihi thumma yanfutu fihima fa yaqra'u fihima, dia mengumpulkan dua telapak tangannya, kemudian yanfut itu ada udara yang keluar, kadang-kadang disertai dengan ludah, kadang-kadang tidak, kadang-kadang disertai percikan ludah, kadang-kadang tidak, ya, itu namanya an-nafas. Nah, beda dengan at-tafil. Kalau tafil meludah, ya. Kalau ini an-nafas kadang-kadang hanya angin saja, atau ada sedikit, yakni dari air liur yang keluar. Jadi dikumpul, kemudian membaca yang berikut ini. Fayaqra'u fihima, dia membaca dengan kedua telapak tangan di hadapan mulutnya al-mu'awwidzat, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Setelah itu thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, setelah itu dia menyatu dengan kedua telapak tangan tersebut apa yang mampu dia sapu dari tubuhnya. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi, yang dia mulai dari kepala, dari atas kepala, wajah, wa ma aqbala min jasadi, apa yang berada di depan dari jasadnya, ya, kemudian bagian-bagian tubuh yang lain. Yang tidak mampu, ya sudah, jangan dipaksakan, ya. Yaf'alu dzalika thalatha marrat, hendaknya dia melakukan itu sebanyak 3 kali. Ya. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Yang berikutnya, zikir sebelum tidur, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Ini ayatul kursi,
Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'aha idza awa ila firashihi fa innahu la yazalu 'alayhi min Allah hafid wa la yaqrabuhu asy-syaitan hatta yusbih." Dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah dalam kisah ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjaga zakat Ramadan, menjaga zakat al-fitr, ya, dan di sanalah Nabi mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub, ketika syaitan mengajari Abu Hurairah dengan wirid ini, zikir ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah berkata benar kepadamu, tapi dia itu pendusta besar. Nah, membaca ayatul kursi, siapa yang membacanya ketika dia akan mendatangi tempat pembaringannya, maka dia senantiasa berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan didekati oleh syaitan hingga pagi hari. Ini penting. Masyaallah rahmatullah. Yang menyebabkan munculnya gangguan dari syaitan itu karena seorang tidak zikir sebelum tidur. Nah, tidak baca ayatul kursi, yang penting sudah ngantuk tidur sudah. Ya, mau baca wirid kepanjangan katanya. Subhanallah. Minimal kalau seorang merasa berat untuk membaca seluruhnya, baca yang memungkinkan. Ya, baca yang memungkinkan. Kepanjangan baca ini itu dan seluruhnya, kalau membaca ini semua memang bagi sebagian yang subhanallah. Ya. Nah, luar biasa banyak ya. Tapi subhanallah, apa yang tidak memungkinkan untuk kita baca semua, jangan sampai ditinggalkan semua. Amalkan yang mampu, yang pendek. Nah. Bismillahirrahmanirrahim amudu wa ahya, minimal. Nah, mau ditambah lagi ayatul kursi, baca ayatul kursi, tambah lagi al-mu'awwidzat seperti yang diajarkan. Nah, atau dikir-dikir yang akan disebutkan setelahnya. Yang berikutnya, Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Nah, ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Mas'ud. Dan di dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'ahuma fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca dua ayat ini yang terdapat di akhir surat Al-Baqarah, maka itu sudah mencukupi bagi dia. Ini mencukupi di mana Allah Subhanahu wa taala menjaganya, memeliharanya. Yang berikutnya, bismika rabbi wa ghatu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha tahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Dengan namamu wahai Rabbku aku meletakkan lambungku dan dengannya aku mengangkatnya. Jika engkau menahan jiwaku maka rahmatilah. Yani jika aku mati rahmatilah. Wa in arsaltaha tahfazha. Namun jika engkau melepas kembali, hidup kembali dan hidup, maka pelihara dia sebagaimana engkau melihara hamba-hamba yang saleh. Muttafaqun alaihi dari hadis Abu Hurairah. Zikir yang lain, Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahmudha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-'afiyah. Riwayat Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar, ya Allah, sesungguhnya engkau menciptakan diriku dan engkau lah yang mewafatkannya. Karenamulah kematian dan kehidupan. Jika engkau menghidupkannya maka peliharalah, dan jika engkau mematikannya maka ampunilah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan hidup dunia dan akhirat. Yang berikutnya, Allahumma qina 'adzabaka yauma tab'atu 'ibadak. Hadis riwayat Abu Dawud
At-Tirmidzi dan yang lain dari hadis Hafsah bin Umar. Ya Allah, jagalah aku dari siksaanmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu, yaitu pada yaumul qiyamah. Yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati dan hidup. Hadis Hudzaifah muttafaqun alaih. Ya. Jadi kalau sudah ngantuk betul, ngantuk berat, nggak bisa lagi baca zikir yang lain, minimal ini, Bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya. Ya. Dan jika memungkinkan baca yang lain. Berikutnya, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Nah, ini dari hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya, Allahumma rabbas samawati sab'ah wa rabbal ardh wa rabbal 'arsyil 'azim wa rabbana wa rabb kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrat wal injil wal furqan a'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhidhun bi nasiyatihi Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dayna wa aghnina min al-faqr. Hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah. Nah, ya Allah, pemilik langit yang tujuh dan pemilik bumi dan pemilik arsy yang agung, wahai kami, Rabb segala sesuatu yang menumbuhkan, yang memecah biji-bijian, benih dan biji-bijian, yang menurunkan Taurat dan Injil dan Al-Furqan, yakni Al-Quran Karim. A'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhidhun bi nasiyatihi. Aku berlindung diri kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, engkaulah yang menguasainya. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah al-awwal dan tidak ada satu pun sebelummu. Yani Allah itu awal yang tidak ada permulaannya. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai', dan engkaulah ya Allah al-akhir dan tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Yani engkau, kehidupan kamu adalah abadi yang tidak ada habisnya. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai', engkaulah al-zahir dan tidak ada di atasmu sesuatu karena Allah itu Maha tinggi. Wa antal batin falaysa dunaka syai', dan engkaulah al-batin dan tidak ada sesuatu yang paling tersembunyi melainkan engkau pasti mengetahuinya. Ikhdi 'anna ad-dayna wa aghnina min al-faqr, lunasilah hutang kami dan selamatkanlah kami dari kemiskinan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana faqam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Riwayat Imam Muslim dari hadis Anas. Segala puji milik Allah, alladzi at'amana wa saqana, yang telah memberikan makan kepada kami, memberikan minum kepada kami, dan mencukupi kami, dan memberikan naungan kepada kami, dan sekian banyak orang yang tidak ada kecukupan dan tidak ada naungan bagi mereka. Ya. Tidak ada yang mencukupi dan tidak ada yang memberikan naungan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Ya. Nah, hati-hati tercampur dengan doa yang lain. Nah, karena di sini ada at'amana. Nah, jangan sampai seorang mau tidur baca Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi. Doa apa ini? Hah? Dikira apa? Hah? Ya fulan, dikir apa itu? Ada? Hah? Apa? Makan. Nah, Alhamdulillah. Apa yang lain? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu mufsi wala muwadda wala mustaghna rabbana. Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada fatir as-samawati wal ardi rabb kulli shay' wa malika ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirki wa an akhtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila al-muslim. Riwayat Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Amr. Allah yang Maha mengetahui perkara ghaib dan syahadah, yang menciptakan langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang menguasainya.
aku bersaksi bahwa la ilaha illa anta, aku berlindung diri kepadamu dari kejahatan diriku, dari kejahatan syaitan, ya, dan syaitan yang berusaha untuk menyekutukan, ya, syirki, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau yang juga bermakna wa syirki atau syarakihi, yakni pengikutnya, para pengikutnya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'a, dan aku berlindung diri kepadamu dari melakukan keburukan atas diriku. Atau ajurrahu ila muslim, atau aku menyeretnya kepada muslim yang lain yang menyebabkan dia bersalah. Yang berikutnya, membaca alif lam mim tanzil as-sajdah. Kemudian baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini dalam riwayat Tirmidzi, hadis Jabir. Nah, kemudian diakhiri dengan zikir Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Muttafaqun alaih, dari hadis Al-Bara' bin Azib. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Bara', fa in mutta ala fitrah, apabila kamu mati dalam keadaan mengucapkan ini, kamu mati di atas fitrah, dan jadikan ini sebagai yang paling akhir sebelum kamu tidur. Yang kamu ucapkan adalah ini, tidak ada lagi zikir yang lain setelah mengucapkan ini, yang paling akhir. Oleh karena itu beliau menyebutkan ini pun paling akhir, ya, dalam zikir jika tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, aku menyerahkan diri kepadamu, aku. Ini semua bentuk pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Raghbatan wa rahbatan ilaik, rasa rindu dan takut kepadamu, tidak ada yang memberikan perlindungan, penyelamatan darimu kecuali kepadamu. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan dan nabi yang kau utus. Nah, Masya Allah. Jadi zikir-zikir sebelum tidur itu cukup banyak, ya. Bisa-bisa kalau dibaca semua ini hilang ngantuknya. Nah, memang harus baca alif lam mim tanzil sajadah. Ini sudah ngantuk-ngantuk. Baca tabarak lagi. Nah, zikir lagi 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, takbir 34 kali. Belum lagi yang lain-lain, di akhir dengan Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Masya Allah. Oleh karena itu, kalau tidak mampu semua, jangan sampai ditinggal semuanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, selesai sudah zikir tidur, ya. Yang berikutnya ini adalah tambahan-tambahan yang sifatnya umum dalam keseharian kita. Jadi beliau sudah menyebutkan aktivitas dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ini yang sering kali kita lakukan. Adapun yang berikutnya ini hal-hal yang sifatnya kadang-kadang, ya, berkenaan dengan aktivitas, kadang-kadang kita melakukan, kadang-kadang juga kita tidak melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.